kita akan memulai dari struktur pasar industri. Ya. Pada modul sebelumnya kita mempelajari tentang produksi dan biaya baik jangka pendek, jangka panjang, ya. Walaupun jangka panjang belum, hidup kita tidak selesai karena waktu terbatas, tapi bisa belajar sendiri ya. Saya langsung ke modul 5. Modul 5 ini saya akan menjelaskan tentang pasar. Karena pada dasarnya di dunia ini pasar-pasar itu bentuknya banyak ya, dan sangat variatif. Ya. Kita bicara pasar di sini bukan pasar yang khusus menjual barang-barang tertentu, misalnya pasar elektronik, bukan ya, atau pasar sayur mayur, bukan. Tapi di sini kita melihat bentuk pasar dari sisi persaingan, ya kan? Kemudian dari sisi persaingan antara penjual, ya. Kemudian kita lihat lagi dari hambatan masuknya atau barrier, ya, barrier to entry, ya. Kemudian juga kita lihat dari jumlah perusahaan yang ada dan bentuk jenis produknya, apakah dia homogen atau tidak. Nah, sekarang kita lihat di halaman 5.2, ya. Halaman 5.3. Jadi ada 4 bentuk pasar utama, bentuk utama pasar yang umumnya dikemukakan, yaitu pertama adalah pasar persaingan murni, pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Nah, bentuk pasar ini dipandang dari sisi penjual dan juga dari sisi pembeli, ya. Kalau kita lihat pertama kali adalah pasar persaingan murni. Yang dimaksud dengan pasar persaingan murni adalah pasar di mana jumlah pertama, ciri-cirinya adalah pasar tersebut jumlah yang menjual sangat banyak. Jadi definisi pasar persaingan murni adalah semua perusahaan bebas bersaing dimanapun, bebas bersaing, ya. Jadi setiap perusahaan atau setiap penjual tidak ada yang dapat mengendalikan harga, ya. Tidak seperti kemarin pasar sapi, gitu ya, atau bawang merah atau bawang putih, kan mahal semua. Tapi di sini pasarnya itu semua banyak, ya, dan penjualnya banyak. Jadi misalnya di sini contohnya misalnya ada 10.000 penjual, ya, dan masing-masing memproduksi dan menawarkan 100 satuan barang, ya, maka ada 1 juta barang, itu tidak? Tuh, ya. Karena ada 1 juta barang, maka karena jumlahnya sangat besar dan pedagangnya itu cuma punya sedikit barang, maka dia tidak dapat bermain di situ, ya. Jadi misalnya satu pedagang aja nggak masuk hari itu, misalnya nggak bisa jualan, nggak ngaruh, ya, karena jumlah perusahaannya itu banyak dan yang pembeli banyak sekali, ya. Jadi misalnya ada 1 tukang bawang nggak masuk, nggak apa-apa, karena yang jualan di bawang itu ada jualan bawang di pasar itu ada 10.000 orang, ya. Jadi definisinya, pengertiannya di situ, jumlah perusahaan dan pembeli itu sangat banyak, ya. Ada pertanyaan di sini? Yang kedua adalah produknya identik dan homogen. Jadi produknya itu kualitasnya sama, bentuknya sama, ya. Tidak bisa dibedakan antara produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain, ya. Tidak ada perbedaan dari sisi harga ataupun kualitas, ya. Kadang-kadang misalnya di pasar barang elektronik lah, kita lihat pasar di Tiongkok atau di Glodok atau di mana, kadang-kadang barangnya sama, harganya beda-beda
tetap harganya beda. Walaupun beda cuma 50.000, kayak 50 misalnya harga komputer ya atau kamera, mungkin bedanya nggak banyak sih, 100 cm atau 200 cm gitu ya. Atau di Indonesia 50.000, 100.000 ya. Nah di situ tetap ada perbedaan. Tetapi di pasar sempurna, pasar persaingan murni maksud saya, ya, pasar persaingan murni ini nanti berbeda ya dengan pasar persaingan sempurna. Ini benar-benar semuanya identik produknya. Jadi misalnya kalau bawang ukurannya masih bisa anggaplah bawang itu berapa sih beratnya, 10 gram gitu. Semua bawang itu beratnya 10 gram. Bentuknya juga sama, warnanya juga sama. Ya. Tidak ada, atau misalnya walaupun ya tidak mungkin juga ya kalau misalnya buah-buahan seperti itu, tapi istilahnya seperti itu. Atau yang paling gampang adalah produk apa ya, yang diciptakan gelas lah, gelasnya semua sama, ya, tidak ada perbedaan. Oke, selanjutnya tidak ada rintangan masuk atau keluar, ya. Jadi ada mau misal, jadi pasar itu semua orang boleh jualan, ya. Kita definisi pasar ini bukan cuma sekedar pasar yang seperti pasar yang kita lihat di biasa ya. Definisi pasar ini pokoknya orang bisa jualan dan orang bisa keluar kapanpun, entah itu dalam bentuk internet, apakah itu dalam bentuk pasar tradisional atau pasar modern. Yang pasti tidak ada rintangan masuk dan keluar. Jadi kapanpun penjual mau jualan tidak ada hambatan, nggak ada pajak, tidak ada ketentuan jumlah minimum yang dijual berapa, semua bebas, nggak ada premannya ya. Kalau di Indonesia bisa banyak preman kan ya, mau jual nasi goreng aja susah. Ingat tahun kemarin ya, siapa ini, oke. Kemudian kedua, tidak ada yang terakhir adalah tidak ada persaingan bukan harga. Karena tidak ada beda kualitas, tidak ada perbedaan macam-macam, ya, maka ya gak ada gunanya gitu ya, gak ada gunanya kita melakukan promosi, penjualan atau iklan, itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu di sini dijelaskan, karena memang barangnya sama. Misalnya saya jualan, kemudian siapa ini yang belum ya, kemudian Mbak Ani gitu ya, Ani Kusnul ya, Ani Kusnul jualan, atau misalnya siapa nih, Sylvia kangen mama papa gitu ya, jualan, barangnya sama ya. Mau beli dari saya ya harganya segitu, mau beli dari Mbak Ani Kusnul juga segitu, mau dari Sylvia juga segitu ya. Oke, sampai sini paham? Sampai sini paham tidak? Paham ya? Karena hafalan ya, hafalin aja di 54. Nah, di sini ada perbedaan antara pasar sempurna dengan pasar tidak dengan pasar persaingan murni, ya. Ini kalau untuk pasar persaingan sempurna kita ada satu ciri lagi, ya. Ada satu ciri lagi, yaitu apa? Yaitu ada satu
informasi yang yaitu ada informasi yang lengkap atau sempurna itu dimiliki oleh pembeli dan penjual. Jadi masing-masing pembeli dan penjual dia mempunyai pengetahuan dan informasi lengkap mengenai pasar atau produk industri tersebut dan juga barang tersebut, sehingga ya tidak bisa dibohongin di situ misalnya. Semua informasi tersedia, tambah satu lagi informasi. Nah, pada dasarnya di dunia nyata itu tidak ada pasar yang persaingan murni, hampir tidak ada, tapi ada yang kira-kira yang dekat-dekat sama pasar persaingan murni. Contohnya apa? Pasar beras di sini ya. Contohnya pasar beras. Ya. Oke. Berikutnya pasar industri monopoli murni. Pasar industri monopoli murni, pasar ini merupakan kebalikan dari pasar persaingan murni. Ya. Jadi kalau tadi pasar industri murni, persaingan murni, kita tidak ada persaingan, tapi di pasar industri monopoli murni ini kebalik, monopoli. Apa artinya mono? Apa artinya mono? Ayo. Apa? Contoh. Satu, betul. Poli. Sini bukan poli banyak ya. Monopoli artinya satu penjual. Ya. Oh, satu penjual. Waduh, bayang kan untungnya? Bayang nggak untungnya kalau ada satu yang jualan? Mau jual harga berapapun, wah, terserah kan? Nah, di sini kenapa bisa terjadi hanya ada satu produsen atau satu penjual saja? Ya. Kalau ya alasannya banyak. Ya. Pertama karena faktor misalnya undang-undang. Ya. Contohnya zaman dahulu itu Pertamina. Ya. Pertamina yang jual bensin di seluruh Indonesia jual ini semua Pertamina, tapi sekarang sudah ada yang lain. Contohnya adalah ada Petronas, ada juga Shell, ada yang lain-lain. Ya. Kemudian apa lagi? Listrik ya, monopoli ya di Indonesia. Yang jualan listrik cuma satu, PLN. Mengapa? Karena secara undang-undang itu adalah hajat hidup orang banyak. Karena itu menyangkut kebutuhan orang banyak, maka tidak boleh sembarangan yang mengelola, ya. Ya, nggak boleh sembarangan. Jadi, karena itu ya, dibuatlah monopoli oleh pemerintah. Selain itu, ya juga ada karena faktor yang lain. Misalnya faktor alamiah, ya. Alamiahnya kenapa? Karena untuk masuk ke memproses itu ya sangat mahal, ya. Sangat mahal untuk memproses apa namanya? Untuk memproses, untuk memproduksi barang tersebut itu sangat mahal. Contohnya apa ya? Apa yang sangat mahal contohnya? Ya, minyak udah gak monopoli lagi ya, kan di luar negeri banyak perusahaan minyak swasta, ya. Emas banyak perusahaan, tapi ya oke lah.
sangat mahal juga karena patennya, teknologinya juga sangat tinggi. Kita bicara teknologi, mungkin kita bicara produk ya. Nah di sana salah satu contoh adalah dulu yang bisa memproduksi komputer itu cuma IBM ya, atau kemarin Apple ya yang bisa bikin iPad ya. Setelah itu banyak yang lain ikutin ya. Tapi kira-kira seperti itulah, bahwa kenapa ada kenapa tidak bisa sembarangan itu apa, memproduksi, karena memang ada teknologi yang memang tidak bisa dikejar oleh pesaing, dilindungi oleh hukum seperti paten ya, seperti paten ya. Jadi nggak bisa sembarangan lah si orang lain. Kalau di Indonesia kan gampang ya, misalnya siapa ya, kalau satu contoh apalagi nasi goreng ya, nasi goreng kambing Pak Kumis misalnya ya, semua bikin ya nasi goreng kambing Pak Kumis, karena memang semua tinggal pasang kumis beres semua ya. Padahal ya nggak begitu juga. Atau misalnya siapa nih, Mbak Ani pengen jualan soto ayam, atau bukan soto ayam lah, cincunaicha, ternyata semua mbak-mbak yang balik dari Taiwan itu jualan cincunaicha, ya nggak bisa juga kan ya. Mungkin di sana, di sini mereknya Asway, di Indonesia mereknya apa, Asoy gitu ya. Itu karena tidak dilindungi paten kan, nggak semua orang gampang. Tapi kalau untuk yang teknologi sangat tinggi, contohnya apa ya, industri luar angkasa ya, yang bisa meluncurkan satelit ke bulan, itu kan dulu itu cuma Amerika sama Uni Soviet ya, mungkin terakhir Amerika saja ya. Nah di situ produk itu cuma ada satu negara yang sanggup. Kenapa? Karena sangat mahal dan teknologinya sangat tinggi. Nah itu yang disebut dengan rintangan ya. Rintangan yang kuat untuk masuk ke dalam industri tersebut, baik secara alamiah ataupun tidak ya. Kemudian tidak ada barang substitusi yang sempurna ya. Tidak ada barang substitusi yang sempurna. Tidak ada barang substitusi yang sempurna itu maksudnya, kalau kemarin kita sempat belajar juga masalah barang substitusi itu apa sih ya. Barang substitusi itu apa? Ayo. Barang substitusi apa? Barang pengganti. Contohnya, ayo Mbak Suhartini. Apa? Beras versus jagung boleh ya. Gak ada barang ya, walaupun gak sempurna lah ya, tapi seperti itu bisa dikategorikan. Jadi karena tidak ada barang substitusi yang sempurna, contohnya misalnya itu tadi pesawat ulang-alik ya. Kalau NASA gitu kan luncurin satelit ya, nggak bisa cuma NASA ya. Luncurin ke satelit kan ya mesti pakai pesawat ulang-alik gitu ya, pesawat ruang angkasa ya, pakai roket. Nggak bisa diganti roketnya. Wah Pak, roket itu terlalu susah ya, karena itu kita ganti pakai apa gitu ya, pakai mercon ya, nggak bisa ya. Nah itulah ya maksudnya barang substitusi ya, nggak ada barang substitusinya gitu ya. Atau ya gimana lah ya, pakai tenaga dalam kan nggak bisa juga gitu kan ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan, mengerti perbedaan antara maksud pasar industri monopolis murni ya? Di sini ada summary-nya ya, ada ringkasannya ya. Ringkasannya ada di tabel 51 ya. Ringkasannya ada di tabel 5.1. Oke.
silakan dibaca, gampang lah. Kemudian pasar persaingan berikutnya ya, pasar persaingan monopolistik. Apa itu pasar persaingan monopolistik? Kalau tadi monopoli murni itu berarti satu penjual. Kalau pasar persaingan monopolistik, penjualnya banyak. Ya. Dia agak-agak monopoli, ya, agak-agak monopoli. Ya. Kemudian tapi ya hanya sedikit aja produsen yang menjual, ya. Jadi tidak banyak seperti kasus pasar persaingan murni, ya. Terus ada diferensiasi produk. Oh ya, sebelumnya saya pengen tanya, sebelum terlalu jauh, di pasar monopoli murni, apakah penjual atau produsen dapat menetapkan harga seenaknya, setinggi-tingginya? Jawab. Apakah dapat menetapkan harga setinggi-tingginya? Tidak bisa, kenapa? Saat ini mengapa tidak bisa? Yunita, mengapa tidak bisa? Yunita Wulandari 01910862. Karena menyangkut orang banyak? Enggak juga. Bukan juga karena harga sudah ditentukan oleh pemerintah, ya. Bukan begitu, ya. Itu bisa jadi kalau harga sudah ditentukan oleh pemerintah, kalau memang BUMN istilahnya, kalau memang ditentukan oleh pemerintah, ya. Tapi ada tapinya. Untuk yang pribadi tadi kayak NASA gitu, apakah seenak perutnya bisa? Oh ya Pak, karena saya cuma satu-satunya. Bukan karena betul Mbak Tini. Sebetulnya nggak ada barang substitusi sempurna, ya. Tapi minimal bukan karena itu juga. Ya, bukan karena itu juga. Karena kalau terlalu mahal, ya, nggak ada konsumennya. Pakai logika saja, nggak ada konsumen, ya, ngerti tidak? Di situ, ya. Siapa yang mau beli? Yang namanya juga jualan kok. Iya dong. Anggaplah misalnya Erawati dibalik ke Wonosobo gitu, jadi siapa satu-satunya yang jualan apa, misalnya jualan cincin Aicha, karena satu-satunya monopoli, harganya satu gelas 100.000 gitu kan, dijamin tidak ada yang beli, ya, dijamin tidak ada yang beli, betul kan? Itu ada keterangannya kok di ini, ya. Jadi jangan terlalu teoritis, tapi kita lihat pakai logika juga bisa kan, dinalar, ya. Itu dong. Oke, baru kita lanjut kembali ke pasar persaingan monopolistik. Oke, pasar persaingan monopolistik. Di sini ada, saya tadi jelas
pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik ini terdapat sejumlah besar produsen, penjual, dan penjual independen, dan terdapat diferensiasi produk. Kemudian, nah ini contohnya apa? Bisa berikan contoh nggak pasar persaingan monopolistik ya? Pasar persaingan monopolistik, kira-kira contohnya apa? Ayo, ayo, ayo. Ayo. Ini Mbak Filia itu sebetulnya ada nggak? Oh ya, ada juga ya. Tadi kelihatannya ada. Ayo dijawab. Toko kelontong, toko obat, dan lain-lain yang berjualan berdekatan. Tidak, itu malah agak persaingan murni ya, agak mirip-mirip persaingan murni. Ini tidak. Contohnya yang sederhana adalah produk motor ya, produk motor kan. Di Indonesia, karena saya dulu pernah kerja di perusahaan motor lama, 8 tahun ya. Contohnya itu, salah satunya nggak cuma motor. Motor itu di Indonesia kan cuma ada Honda, Yamaha, apa lagi? Suzuki. Saya boleh nyebut merek karena ngasih contoh. Sekarang ada lagi dulu Vespa sedikit ya. Kemudian ada lagi Bajaj sekarang. Ya. Tapi cuma ya kira-kira cuma ada Yamaha, Honda, Suzuki. Jalan. Juga mobil ya, Toyota, Honda, dan lain-lain sebagainya. Nah di situ terdapat sejumlah di situ kan terdapat diferensiasi produk, ya. Walaupun produknya kelihatan sama, Honda bebek, Honda bebek lagi, motor itu jelas mereknya Honda ya. Skuter ya, skuter Honda. Contohnya Yamaha Mio dan Honda Beat ya, atau Honda Vario. Ya, juga Suzuki punya keluar apa yang lain ya. Betul tidak? Nah itu kita lihat ya, ada diferensiasi produk, terlihat sama tetapi beda. Kalau diperhatikan detailnya beda. Kemudian di situ juga iklannya beda. Kalau Yamaha mungkin sekarang lagi pakai siapa namanya? Bukan Yamaha, Peter Pan. Ya? Udah nggak ada lagi Noah ya, Noah. Kalau Honda siapa ya? Dulu si Mantra saya ingatnya. Sekarang nggak tahu siapa. Niji ya? Ya, Giring Niji betul. Aduh ya Allah. Aduh, ya tua saya. Nggak tahu si Mantra. Kalian udah lahir belum ya? Zaman Mantra. Ada yang kenal Mantra tidak? Oke, bagus sudah lahir, bagus ya. Oke. Kita lihat di situ. Makanya di sini ada pengiklanan, reputasi pelayanan, jenis kreditnya juga beda ya. Kalau Anda biasa pakai FDF, pakai Adira dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya para produsen atau penjual tertentu sejauh tertentu dapat mengendalikan harga produk. Ya. Ya. Sejauh tertentu dapat mengendalikan harga produk. Tapi ya nggak bisa mahal-mahal, ya. Contohnya Honda pasti kalau harga pasti paling mahal. Kenapa? Kalau Honda jualan dengan harga murah orang nggak mau beli. Saya tahu kenapa. Karena saya kerja di sana. Kita dulu jualan ada satu produk murah namanya Honda Fit ya. Honda Fit itu dibuat murah gitu. Orang nggak beli, nggak barang laku. Kenapa? Karena takutnya ya barang murah. Padahal ya nggak juga. Yamaha dengan Honda pasti Yamaha harganya lebih murah sedikit. Ya.
Tapi Honda juga pasti tidak akan dia menjual, misalnya apa, Yamaha jual Mio misalnya, berapa harga Mio? 11 juta misalnya, kemudian Honda jualan Honda Beat misalnya 15 juta, ya pasti tidak bisa ya, paling beda-bedanya 100-200 ribu, paling mahal 500 ribu, betul tidak? Ya kayak mobil ya, ada Honda Jazz, ada Toyota Yaris, paling mahal bedanya hanya 5, paling mahal bedanya 1-2 juta kalau mobil ya. Oke, tapi sejauh tertentu dia bisa mengendalikan harga ya, sejauh tertentu dia bisa, oke, saya mau jual harga ini, hitung-hitung ongkos produksi, pajak segala macam, oke 10 juta, saya jual 12 juta, yang lain akan ikut ya. Biasa intip-intipan kan, kalau Yamaha jualnya misalnya 11 juta setengah, ya Honda jualnya mungkin 12 juta atau 11 juta 700, kira-kira seperti itu ya. Kemudian masuk ke dalam industri persaingan monopolistik umumnya mudah, namun secara relatif sedikit lebih sukar dibandingkan dengan pasar persaingan murni. Kita lihat di sini, kalau pasar persaingan murni kan ya terserah lah, misalnya si Sylvia gitu, Sylvie ya, Sylvie begitu balik dari Taiwan, ujuk-ujuk mau jualan, ya buka aja lah langsung jualan bawang misalnya. Saya nggak tahu kampungnya, saya lupa Sylvia itu kampungnya di mana ya, Cirebon ya. Ya kamu dari Cirebon kan? Lampung. Lampung ya. Nah, Lampungnya di mana? Oh iya ya. Sylvia Lampungnya di mana? Kalianda, oh Kalianda. Saya nggak tahu di Kalianda apa ya. Anggaplah pulang ke Kalianda lah, misalnya ke Kalianda langsung jualan bawang misalnya, atau apa sih di Lampung ya, jual ikan gitu ya, kan mudah ya. Tapi kalau untuk masuk ke produksi motor atau jualan motor ya, jualan motor kan nggak gampang ya, modalnya lebih besar sedikit ya. Kemudian ada diferensiasi produk gitu ya. Kalau bikin apa misalnya, kalau motor mungkin terlalu mahal, mungkin HP gitu ya, tetap aja kan ada modal yang lebih besar, juga harus ada riset. Dan untuk kita lihat dari sisi perusahaan atau produsen, ada produk ya, ada produk yang perlu diriset ya, diteliti. Tidak, misalnya contohnya adalah ya, apa ya, kalian tuh biasanya kan kalau saya lihat kemarin tuh pada bawa-bawa iPad apalah, tablet tablet PC, bawa tablet PC ya. Nah di situ kita lihat ya, produsen tablet PC juga kan tidak banyak mereknya. Selain iPad mungkin ada Asus, dan ada Acer, ada lain-lain, dan juga ada Samsung, dan ada Nokia. Saya nggak tahu Nokia punya tablet atau tidak, tapi dan ada perusahaan-perusahaan merek-merek perusahaan Cina ya, tapi tidak banyak ya, karena memang tidak gampang kalau mau jual, kalau mau bikin kayak iPad ya tuntut sama Apple ya. Udah. Oke, berikutnya karena produknya didiferensiasikan, bukan didiferensiakan ya, diferensiasikan. Maaf, saya ada yang salah. Di situ sedikit ya, salah ketik. Maka industri ini mempunyai persaingan bukan harga yang ketat. Jadi persaingan ini meliputi persaingan kualitas, pengiklanan, dan syarat-syarat serta pelayanan penjualan. Ya. Nah, tekanannya pada kemasan untuk meyakinkan para konsumen pembeli bahwa produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, pokoknya di sini mereka iklan lah, pasti pakai iklan
kayak Noah apa Yamaha selalu terdepan, ya, selalu terdepan gitu ya. Tapi kalau Honda bilang ya, one heart selalu lebih unggul ya, dia paling depan tapi kita selalu lebih unggul, apalah nggak ngerti ya. Kemudian Nokia teknologi yang mengerti Anda. Jadi nggak ngerti bagaimana teknologi bisa mengerti kita ya. Tapi istilahnya pokoknya intinya adalah pilihlah saya, pilihlah barang saya ya, pilihlah produk saya ya, yang lain itu jelek ya, intinya di situ ya. Oke, sampai di sini paham ya pasar persaingan monopolistik ya, contoh-contohnya. Yang lain jangan tidur ya. Kita masih ada 1 jam 20 menit lagi. Ya, ya, slogan-slogan itu maksudnya itu adalah marketing ya, atau pemasaran ya. Jadi ada persaingan bukan harga, ini maksudnya adalah marketing ya. Maksudnya ini ya, persaingan bukan harga itu maksudnya aduh ya, maksudnya marketing. Berikutnya pasar oligopoli. Nah, oligopoli ini oligopoli ini mungkin tadi ya, motor tadi ya ada 3 besar, 5 besar dan sebagainya. Hanya ada sejumlah kecil atau beberapa perusahaan yang mendominasi pasar produk tersebut ya. Ada sering kali dibilang adalah ada 3 besar, ada 4 besar, ada 5 besar, ada whatever besar-besar kan ya. Nah, di sini oligopoli ini bisa dibedakan antara kasus produk standar atau yang terdiferensiasi dan kasus produk terdiferensiasi. Contohnya misalnya di sini oligopoli yang barang-barang sejenis, misalnya baja, tembaga, oke ya, bahan peledak juga agak sembarangan ya. Di Indonesia mungkin cuma, saya tidak tahu ya, saya bisa jualan ya, bahan peledak. Semen kan cuma sedikit ya, hanya beberapa pabrik. Mungkin saya hanya tahu dari kecil semen Cibinong, semen 3 roda ya. Atau lagi mungkin ada semen Padang ya, ada semen yang lain-lain ya, semen Gresik ya, semen Tonasa ya, dan lain sebagainya. Kemudian kasus oligopoli juga tadi ya, motor tadi bisa masuk oligopoli juga ya. Juga elektronik, lemari es, TV, video dan lain-lain bisa masuk ke situ ya. Kenapa? Karena di situ memang ada yang dominan. Contohnya mobil, yang dominan adalah mungkin Toyota ya. Toyota untuk pasar penumpang mungkin Toyota Avanza ya. Daihatsu mungkin dominan ya. Toyota, Daihatsu, apalagi ya yang produk yang murah-murah lagi. Ya tidak murah sih, bagi saya tetap mahal, maksudnya yang relatif lebih murah ya. Sekelas Avanza ya, walaupun itu sendiri sudah harganya sudah sangat mahal menurut saya. Oke, sampai situ paham ya. Kemudian kemungkinan terjadi perang harga di industri ini. Jadi kadang-kadang di sana itu, kalau kemarin saya waktu pulang ke Indonesia, saya beli produk elektronik lah, TV. Kenapa? Karena TV saya lama rusak ya. Sudah umurnya sudah rusak lah ya. Berhubung saya tidak masih biasa-biasa saja, makanya saya cari yang produk yang diskon ya. Yang diskon ya, karena ya memang kalau beli yang nggak diskon ya mahal. Nah, di sini terjadi perang harga di industri sini. Saya lihat, wah, banyak sekali yang diskon ya. Jadi merek A misalnya diskon, merek B diskon, merek C diskon, merek D diskon ya. Kenapa? Itu adalah
yang disebut dengan perang harga. Perang harga ini terjadi karena mungkin ya, karena satu perusahaan misalnya sudah punya teknologi baru, ya. Karena sudah punya teknologi baru, dia ingin menjual barang-barang yang berteknologi lama, ya. Kemudian dia jual lah barang-barang tersebut dengan harga yang murah. Pesaingnya, karena kalau tidak, misalnya merek apa ya, merek A contohnya Samsung ya, misalnya, atau yang lain misalnya LG, atau yang lain lagi misalnya LG, Samsung, apa lagi, Toshiba gitu. Misalnya Toshiba nurunin harga, maka yang lain juga akan ikutan nurunin harga, ya. Kenapa? Karena yang lain nanti dia nggak laku, ya. Jadi mereka akan bersama-sama nanti menurunkan harga. Pada saat harga kembali normal, ya, mereka akan sama-sama normal. Kemudian di sini terdapat rintangan yang cukup berat untuk masuk ke industri ini. Ya, cukup berat. Kenapa cukup berat? Karena memang ya berat lah ya. Karena untuk bikin motor itu tidak mudah ya. Ada hak paten, ya misalnya. Kemudian kalau barang-barang industri yang berat, misalnya contohnya seperti apa ya? Seperti Yuruchi itu misalnya bikin truk, ya. Ya. Itu modalnya juga sangat besar ya. Pokoknya dia punya ciri-ciri seperti monopoli lah. Terdapat rintangan yang cukup berat ya untuk ya, terdapat rintangan yang cukup berat untuk masuk ke industri ini. Oke ya. Tapi ya tidak separah industri monopoli ya. Kemudian persaingan melalui iklan sangat kuat pada industri ini, terutama pada industri yang dengan diferensiasi produk. Intinya adalah untuk ya, seperti tadi jualan tadi, sama dengan monopolistik jualan. Sampai sini paham? Paham? Paham atau tidur? Jangan sampai saya siaran ini nggak ada yang dengerin ini. Aduh. Alhamdulillah masih ada ya. Ya. Terima kasih. Kemudian klasifikasi pasar sisi permintaan, ya. Nah ini pada dasarnya sama dengan klasifikasi pasar, ya. Lihat skema 5.1, ya. Skema 5.1, kita ada gambar di sini. Ini adalah bentuk pasar. Maaf ya, kalau tulisannya jelek. Bentuk pasar. Masing-masing dilihat di bukunya ya. Kemudian ada sisi penawaran. Sisi penawaran. Di sini ada sisi permintaan. Ya. Sini ada persaingan murni. Kemudian ada monopoli dari sisi sini ya. Kemudian ada oligopoli. Kemudian ada monopoli murni. Ya. Ini persaingan murni. Kemudian ada monopolistis, kemudian ada oligopoli, dan ada monopoli murni ya. Oke ya, kita lihat nih dari sisi penawaran pasar. Dari sisi permintaan pasar, sini juga ada persaingan murni, persaingan monopolistis, oligopsoni. Kalau ada kata Sony ini berarti ada dari sisi pembeli ya, oligopsoni, dan di sini ada monopsoni murni, sama ya. Bedanya hanya dibalik saja. Kalau di sana tadi penawar ya,
Misalnya kalau monopsoni, monopsoni ya, monopsoni ya, monopsoni ya, monopsoni itu pembeli tunggal ya. Pembeli tunggal contohnya kalau dulu ada BBPC cangkeh, berbeda ya. Pembeli tunggal apa ya? Contohnya ya. Saya agak sulit memberikan contoh karena udah beda, udah beda generasi ya. Halo, 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 tadi agak putus sedikit. Eh, masih dengar? Masih dengar? Halo? Halo? Masih, oke. Monopsoni ya, monopsoni itu berarti pembelinya satu ya. Salah satu contoh yang pembelinya tunggal apa ya di Indonesia ya. Kalau zaman saya dulu ada cengkeh, ada jeruk, ada apa gitu ya. Tapi kalian mungkin baru masih SD, jadi saya bingung juga. Apa ya contohnya semua dibeli sama pemerintah misalnya. Oke, mungkin minyak ya. Ya, minyak ya, minyak itu atau gas, tapi itu produksi juga. Oke lah, anggaplah eh, misalnya semua eh, semua produk pertanian itu dibeli pemerintah misalnya ya. Itu namanya monopsoni ya. Jadi cuma ada satu pembeli pokoknya ya. Kemudian oligopsoni contohnya pembelinya beberapa, contohnya pabrik ban gitu ya. Pabrik mobil yang membeli ban gitu ya, atau juga pesawat itu contohnya oligopsoni ya, oligopsoni. Kenapa? Yang membeli itu beberapa tapi ada yang besar, contohnya misalnya maskapai 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 penerbangan ya, atau perusahaan penyewaan pesawat. Oke, sampai sini ada dimensi persaingan. Lihat 5.2 ya. Ini mudah ya. Ini kalian hafalkan saja ya. Hafalkan saja. Lihat tabel 5.2 ya. Oke ya. Dimensi persaingan kalian hafalkan saja ya. Kemudian terakhir adalah faktor penentu struktur pasar. Faktor penentu struktur pasar itu pertama adalah peraturan dan kebijakan pemerintah. Itu juga mudah ya. Di sini misalnya supaya misalnya Indonesia ini makin maju, maka setiap penemu produk baru diberikan hak paten, gitu kan? Dikasih insentif berupa hak paten atau apa. Kemudian hak patennya mungkin bisa berlangsung lama ya. Kemudian juga ada juga tarif biaya masuk ya, supaya nanti kalau misalnya nggak ada biaya masuk, nanti produk-produk dari Taiwan atau Cina ini bisa Indonesia itu bisa sangat-sangat laku ya, Indonesia jadi rugi. Kemudian ada kebijakan dan praktek bisnis. Biasanya adalah ada penggabungan. Ada yang baru mau bangkrut dan juga ada yang akhirnya dibeli sama perusahaan besar, atau ada yang menggabung. Arah-arahnya adalah ke struktur oligopoli atau monopoli ya, terutama di perusahaan yang berbasis yang menggunakan teknologi ya. Wah, sangat ketat sekali. Kemudian tingkat teknologi ini berkembang sedemikian rupa, sangat berkembang sedemikian rupa hingga
untuk mencapai tingkat yang efisien dengan biaya rendah, ya. Ya. Jadi perusahaan yang punya teknologi lebih tinggi akan lebih efisien dan lebih laku. Biasanya ini di elektronik, ya. Begitu dia punya kemajuan teknologi lebih tinggi dari yang lain, dari lain, maka dia akan laku. Belum tentu laku sih, tergantung pasar juga, tapi minimal dia akan leading, ya. Salah satu contoh misalnya Pak iPad, ya, seperti itu, ya. Terutama di elektronik lah, yang duluan, yang punya teknologi biasanya akan menang. Akhirnya dia akan menentukan pasar, ya. Misalnya produk-produk HP, ya, dulu Nokia kemudian kalah dengan Samsung mengeluarkan produk-produk yang lebih baru, lebih maju, lebih lebih teknologinya lebih canggih, ya. Akhirnya pasar dominan adalah beralih ke Samsung, sehingga akhirnya walaupun sama-sama mungkin bentuknya tidak berubah, yaitu monopoli, oligopoli, ya, tapi perusahaan yang dominan sudah berubah, ya. Sampai sini paham tidak? Itu adalah akhir dari kegiatan belajar 1, ya. Ada pertanyaan dari kegiatan belajar 1? Kemudian kita masuk kegiatan belajar 2. Nah, saya minum dulu, ya. Haus ini. Nah, di sini ada pasar persaingan murni jangka pendek, ya. Sini kalian baca di 517, ya. Ada yang masih ingat keuntungan maksimum di mana? Kemarin kita belajar jangka pendek. Saat apa? Oh. Halo. Keuntungan maksimum di mana pada saat jangka pendek? Syaratnya apa? Ayo, Eeng. Mbak Eeng. MR sama dengan MC, ya. Nah, di sini kita lihat konsep persaingan murni. Persaingan murni seperti yang tadi, industri persaingan murni dari banyak sekali penjual pembeli individual. Kalian lihat saja sama dengan tadi, ya, kita ciri-cirinya, ya kan? Industri persaingan masing-masing barangnya homogen, masing-masing produsen menjual dalam jumlah kecil dibandingkan dengan besar pasar, ya. Tidak ada rintangan masuk dan keluar. Nah, pertama kali, terus kita akan coba bagaimana hubungannya dengan maksimisasi keuntungan. Mengapa tujuan semua produsen, semua pedagang atau semua penjual pada dasarnya ingin mencapai keuntungan maksimum, ya. Jadi semua produsen itu akan bertujuan untuk mencapai keuntungan maksimum. Oleh karena itu, ya, minimal kalau misalnya nggak dapat untung, ya jangan terlalu banyak rugi. Jadi keuntungan maksimum, dapat untung atau tidak rugi, ya. Oleh karena itu, karena ada dua opsi, yaitu keuntungan maksimum atau kerugian minimal, maka ditentukan oleh besarnya produsen memilih
untung atau rugi itu tergantung kepada kuantitas output yang diproduksi dan harga penjualan. Ya. Kenapa? Karena dalam jangka pendek seperti minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa tidak dapat menyesuaikan secara cepat. Betul tidak? Ya. Jadi produsen hanya tidak dapat menambah pabrik ya. Saya kemarin contohnya nasi goreng ya, atau bikin bolu ya biar gampang aja, biar kebayang. Karena kalau motor segala macam mungkin ya, siapa lupa saya kemarin bekerja di pabrik optik. Siapa yang kerja di pabrik optik? Mbak siapa? Mbak Ani ya, Mbak Ani betul ya. Ya, mungkin kalau jangka pendek kan nggak bisa nambah mesin, nggak bisa apa. Jadi oleh karena itu maka keputusan dia akan mencapai menaruh harga atau maka dia sangat bergantung pada harga jual dan juga ada kuantitas output yang diproduksi ya. Yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan harga penjualan ditentukan oleh mekanisme pasar ya, karena persaingan murni ya. Karena persaingan murni maka mekanisme pasar yang berpengaruh ya. Nah, di sini ada dua cara ya. Dua cara untuk mendapatkan keuntungan maksimal, tingkat keuntungan maksimal. Seperti itu tadi ya. Kita menggunakan MR dan MC ya. MR dan MC ya. Jadi kita akan membandingkan biaya total dan marginal ya. Biaya total dan marginal ya. Yang paling mudah adalah pertama kali dengan biaya total ya. Biaya total jelas mudah sekali ya. Biaya total itu ini ya, output total kali harga satuan ya. Kemudian biaya total ini adalah biaya tetap tambah biaya variabel dikali harga satuan ya. Salah, maksudnya pendapatan total ini adalah ini pendapatan total dan ini adalah biaya total. Pendapatan total itu adalah output total, output ya. Yang kerja di pabrik pasti biasa lah, atau kamu jualan lah. Harga satuannya berapa ya? Misalnya harga kamu jual kue bolu, satu bijinya adalah 1000 perak, 1000 rupiah ya. Misalnya dikali output totalnya adalah kamu tiap hari produksi kue 500, maka pendapatan totalnya berapa? Pendapatan totalnya berapa? Halo, pendapatan totalnya berapa? Halo. Halo. 500.000, betul ya. Mbak Dini dan Erna ya. Saya kira pada tidur ya. Kemudian biaya totalnya berapa? Biaya totalnya belum tahu. Masih contoh ya. Ya. Ini contoh saya ya. Kalian ada lihat tabel 5.2 ya. Tabel 5.3. Sorry. Ini 5.3. Ya. 5.3. Sekarang misalnya biaya tetapnya karena jualan kue, siapa di sini ya, Mbak Tini jualan kue, dia mesti nyewa tempat misalnya 100.000, anggap ya 100.000. Nah ya, biaya variabelnya adalah bahan pokoknya adalah 3
ada yang salah ini. Ini biaya variabel dikali bukan harga satuan ya, dikali output total. Aduh ya Allah, untung ingat ya. Mohon maaf ya, ada yang salah ya. Ini diganti output total ya. Nanti saya perbaiki ya. Di PowerPoint-nya saya perbaiki, nanti saya kasih ya di grup. Ya, jadi misalnya biaya variabelnya itu apa ya? 500 ya, 500. Jadi bahan bakunya 500, kemudian outputnya tadi 500 ya. Karena outputnya kan tadi 500 ya. Itu berapa biaya totalnya? Halo, biaya totalnya berapa? Ayo, mana kuliah ekonomi kok nggak bisa ngitung? Ayo, Oeng, Eeng, Baeng, Baeng, 350 betul ya. Berarti ini 350.000. Untungnya berapa untungnya? Untungnya berapa untungnya? Eeng, Mbak Eeng, atau siapa tadi? Aduh, Mbak Firna, Firna, atau Sylvia. Sylvia udah tidur kali ya, udah kangen mama papanya ya, jadi udah tidur ya, udah. Sylvia gimana? Masih tidur atau masih nyimak? Berapa untungnya? Ya Allah, aduh. Ayo Mbak Silvi, siapa yang bisa jawab? Ayo Mbak Ernawati, aduh. Masa gitu aja nggak bisa, ampun. Berapa untungnya? Halo, berapa untungnya? Berapa untungnya? Iya Mbak Tini, ini yang bisa ngitung Mbak Tini doang, yang lain itu gimana ini? Hah? 150.000, kenapa 500.000 dikurangi 350.000 ya 150.000? Di sini kan jelas penerimaan total dikurangi oleh biaya total. Iya di tabel 53. Bisa baca kan tabel 5.3 kan? Tinggal lihat-lihat aja rumusnya seperti itu ya. Ya. Di tabel juga tabel 53 ada yang salah ya. Tabel 53 ada yang salah. Tabel 53 ada yang salah. Ya. Harganya dicoret. Ya. Jadi kolom pertama itu seharusnya output total ya, itu output total saja ya. Oke ya. Nah, makanya saya akhirnya jadi terbawa di sini ya, mohon maaf ya, output total saja harusnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengertian minimalisasi kerugian. Ini tabel 53 dibaca dilihat ya, pakai rumus yang di situ ya, nanti kan kelihatan mana yang rugi mana yang enggak. Kemudian pengertian minimalisasi kerugian.
Berproduksi untuk meminimalkan kerugian, karena kalau tidak berproduksi maka akan rugi lebih besar. Udah, tapi tetap berproduksi supaya nggak rugi. Nah, gimana ya? Gimana caranya ya? Nah, tabel 54. Karena apa? Kalau dia tidak berproduksi, ruginya lebih besar. Kenapa? Dia bisa rugi lebih besar. Ayo, 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 ayo. Ayo. Kenapa? Kenapa? Kalau dia tidak berproduksi, pakai logika aja, dia bisa rugi lebih besar. Kenapa? Apa yang menyebabkan? Betul Mbak Tini, 100 ya. Ini kayaknya Mbak Tini saya kasih nilai tambahan nih kayaknya hari ini nih. Aduh, Mbak Tini ini karena ini udah saya tandain ini ya. Mbak Tini ini saya tandain ini hari ini bonus lah, dapat nilai lebih nanti di PR ya. Karena jawabnya benar semua. Bukan. Ya Silvi kurang lah. Pakai logika aja. Kenapa? Karena kita harus bayar biaya tetap. Nggak usah pakai biaya tetap, harus dibayar. Misalnya tadi jualan kue, tetap aja harus bayar biaya sewa tempat 100.000 rupiah. Jadi makanya di tabel ini misalnya nyewa 100.000 ya. Bener kan? Kalau kita nggak ada pendapatan, kita tetap harus bayar sejumlah 100.000. Tapi kalau ada pendapatan ya, misalnya ya, oke lah kita cuma produksi misalnya 100 ya. Kita punya 100, produksi misalnya cuma 100 ya. Ya. Mau nggak? Kalau 100.000, 200.000, kita ruginya sama. Misalnya kita produksi 150 ya. Ntar saya hitung dulu ya. 100 kali 500 berapa? Ya kita produksi 100 lah, Kalau kita produksi 100, maka pendapatan totalnya berapa? Kalau produksi 100, pendapatan totalnya berapa? Ayo, kita lupakan tabel 5.4. Saya pakai 100.000, betul ya. Biaya totalnya berapa? Ini Mas Nano ini kayaknya nggak kedengeran dari tadi. Mungkin cuma nyalain komputer terus tidur, capean ya. Mbak Muji juga tidak kedengeran. Mbak ini salah kayaknya. Mbak Suat ini salah nih kali ini. Tapi dapat, karena tadi udah menjawab, tetap dapat bonusnya. Berapa biaya total? Ini 100.000 itu siapa? Ayo Sylvia. Ya Allah. Biaya total berapa? Bukan. Kalau produksi 100, biaya totalnya adalah berapa? 50. Kan biaya tetap 100.000. Biaya tetap sama dengan 100.000. Biaya variabel sama dengan berapa? 50.000 dikali 100 berapa? Maksud 50.000 kali 150, 500 dikali 100 ya. Maaf ya. Jadi sama dengan 50.000. Jadi biaya total sama dengan 100.000 ditambah 50.000, jadi 150.000. Ada. Salah. Silvi ya.
salah ya, 150.000 ya. Jadi ruginya, ini baru ruginya. Ruginya ialah 50, 100.000, 100.000 dikurangi 50.000 sama dengan minus sama dengan minus 50.000 ya. Jadi kalau dia tidak jualan, dia rugi 100.000. Kenapa? Karena harus bayar biaya tetap yang 100.000 tadi. Kalau tidak jualan, nggak apa-apa ya, betul Pak Sylvia, yang penting usaha bagus. Teruskan. Saya appreciate kalau belajar ya. Kalau tidak jualan, 0 dikurangi pendapatannya 0, pendapatan 0 sama dengan 0 ya. Biaya tetap, biaya total sama dengan 100.000. Jadi ruginya istilahnya dia berproduksi untuk meminimalkan kerugian. Karena kalau dia tidak produksi maka akan rugi lebih besar ya. Logikanya dapat, tapi ngitungnya harus lebih diperbaiki. Oleh karena itu kalian lihat tabel 5.4, dipelajari, dihitung-hitung ya. Jangan cuma ngeluh-ngeluh di Facebook ya. Saya juga sih kadang-kadang. Ya. Jangan cuma aduh ya, mengeluh di Facebook, aduh banyak tugas, gimana cari buku. Jangan ya. Gak apa-apa, sama, saya juga masih mahasiswa walaupun beda dikit ya, sama, gak apa-apa ya. Saya juga biar plong juga, ngeluh-ngeluh juga ya, tapi dikurangi lah. Oke, berikutnya adalah penerimaan marginal minus biaya marginal. Kita lihat pendekatan yang kedua adalah pendekatan dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan tambahan output dengan pendapatan tambahan dari penjualan satu satuan output. MR sama dengan MC. Ingat, MR sama dengan MC berarti adalah maksimum ya. Maksimum keuntungan ada di sini ya. Ini keuntungan maksimum itu di sini ya. Karena apa? Ini adalah titik pertama kali kan kita lihat kurvanya adalah seperti apa? Naik, terus turun. Ya kan? Gini kan kurvanya. Nah, ini titik maksimum. MR sama dengan MC. Ya. Pertama dia tak kemudian ini, ya. Nah, di sini adalah MR sama dengan MC. Ya. Oke ya. Perusahaan lebih baik produksi daripada menghentikan. Karena itu pendapatan marginal harus melebihi biaya variabel rata-rata ya. Karena itu pendapatan marginal harus melebihi biaya variabel rata-rata. Jadi kalau dia tidak bisa berproduksi, nggak dapat untung misalnya ya, maka daripada dia menghentikan atau menutup perusahaan, yang kedua adalah pendapatan marginal atau MR harus lebih besar dari biaya variabel rata-rata, apa? Average variable cost ya. Kita lihat di tabel 5.6 ya. Ini adalah tabel 5.6 dan ya.
grafik gambar ada apa? Gambar 5.4 dan 5.5 ya. Pelajari ini ya. Tolong dipelajari ya, Silvi dan lain-lain juga ya. Ini 5.4 gambarnya ya. Buka. Dan ini 5.5 ya. Kita lihat. Di sini ada garis ya. Saya mesti jelasin di whiteboard ya. Whiteboard gambar 5.4. Ini 5.4. Kita punya track ya. Ini kurva yang pertama kali adalah kurva. Ini kurva MC ya. Ini D sama dengan P sama dengan MR ya. Ini gambar 5.4 ya. Oke. Kemudian di sini ada AVC ya. Average Variable Cost. Ini AVC ya. Kemudian ada lagi AC ya. Nah, titik ini adalah titik, di sini adalah quantity, di sini adalah biaya atau pendapatan. Oke ya. Nah di sini ya, ini adalah titik maksimum ya, titik maksimum ya, ini ya. Kenapa? MR sama dengan MC ya. Ini gambar 5.4. Nah kalau ya, nah sekarang saya pakai gambar yang lain biar dia nggak rugi, dia harus sama dengan AVC ya. Misalnya di sini ya. Ya. MR sama dengan AVC ya. Nah ini adalah titik minimum kerugian ya. Paham tidak ya? Di sini adalah minimum kerugian, di sini maksimum, sementara yang ini ya, maksimum keuntungan. Oke ya, paham nggak di sini? Kita lihat dari grafiknya aja ya. Ini tabelnya di tabel 5.6 ya. Saya lihat di sini mana yang, coba cari ya. Ini di tabel 5.6, di tabel 5.6 di produk nomor berapa? Untuk MR sama dengan AVC di mana? Ya, tabel 5.7 ya, tabel 5.7 ya. Untuk tabel 5.7 di mana? Ya. Ini 5.7 ini titik. Yang ini adalah tabel 5.6. Bisa dikasih contohnya. Coba sekarang.
Halo, halo, halo. Ada yang jawab. Halo. Halo anak-anak, bangun. Iya, Mbak Ani nih kayak baru kedengeran sekarang. Mbak Ani, Mbak Ani, iya, Mbak Ani. Coba untuk yang tabel 57, MR sama dengan AVC itu ada di berapa? Halo? 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 Itu di produk berapa? Di tabel 57. Mana yang minimal kerugian? 70, betul. Ya, Sylvia betul. Kalau untuk yang maksimum keuntungan, tabel 5.6 di mana? MR sama dengan MC di mana? Ada dua di situ. Ada dua, tapi yang paling benar ya. Bukan 70 dan 90. Ya. Yang 40 itu break even point, ya. Break even point. Boleh tidak? Ya. Jadi yang harganya apa ya, break even point itu yang supaya balik pokok lah, balik modal atau balik modal. Oke, paham ya? Ya, titik impas. Oke, kemudian sampai sini berikutnya apa lagi ya, ada posisi penutupan. Di sini perusahaan pesaing murni dapat menjual dalam jumlah berapapun pada harga pasar. Ini harga pasar, aduh ya Allah, saya edit. Yang berlaku sehingga kurva permintaan pasar akan berbentuk garis lurus mendatar. Makanya di sini gambarnya garis lurus mendatar. D sama dengan P, ya. Demand sama dengan price sama dengan marginal revenue. Oke. Makanya di sini perhatikan di kolom pertama harga sama dengan pendapatan marginal semua tetap ya. Lihat, tabel 54 adalah ya, tabel 5.6, lihat biaya pendapatan marginalnya 4 4 4 4 4 ya. Ya, produk biaya marginal loh. Biaya marginal kan pendapatan marginal kan pasti harga barang sama kan. Jual nasi goreng satu 10.000, nggak mungkin setelah 10 harganya berubah kan, tidak, tetap 10.000 satu piring ya, karena itu biayanya tetap, pendapatannya marginalnya tetap ya, seperti di tabel 56, 57 dan 58. Paham tidak? Paham tidak? Paham tidak? Ngerti ora? Ngerti yo? Buatan kartos. Jangan paham-paham aja, ini si Ernawati ini cuma aduh cengar cengir. Ya, paham ya? Jangan cuma nulis dipaham aja ya. Oke, biar gak terlalu lama, kita cuma tinggal punya waktu setengah jam lagi. Saya lanjut ke berikutnya, kurva penawaran jangka pendek. Nah, ini udah saya jelaskan ya, gambar 57 sudah.
Pikasan lihat dong ya. Kalau 57 sudah saya jelaskan ya. Kita lihat di sini. Ya, kita coba ini kita gambar. Gimana? Sini kita punya kurva MC. Ini quantity. Ini price. Ya. Kita punya AC. Kita punya AVC. Ya. Nah, sekarang kita lihat gambar MR, gambarnya gimana MR? Ya, yang katanya murah senyum ini coba. MR gambarnya gimana MR? Garisnya gimana? Halo? Halo? Jangan diam-diam aja, tadi siapa ini? Mbak Filia. Siapa lagi di sini? Mbak Muji juga diam-diam aja. Mbak Ani juga diam-diam aja. Aduh. Orangnya sudah tidak ada. Apalagi Mas Nano. Aduh, kayaknya nggak ada. Ya, gambar MR gimana Mbak Muji? Ya, garisnya seperti apa? Oh ya, Mas Nano muncul. Garisnya seperti apa? Iya, garisnya lurus ya. Anggap saja ini MR5. MR5 ya. MR5 ini dapat untung ya. Ya. Pada harga P5 ini P5 ya. Nah, pada harga P5 mana di sini penjelasannya? Ini adalah untung ya, untung maksimum. Kenapa? Karena marginal revenue di atas average cost ya, dan juga di atas average cost ya, di atas dari AC ini AC average cost ya. Sini adalah average variable cost AVC ya. Nah, ini karena ini di atas ya, MR di atas MR di atas AC ya, MR di atas AC, maka untung. Sekarang oke ya. Sekarang kita pindah ke harga P4 ya. Ya. Harga P4 ya. Harga P4 ya, di sini ketemunya P4. Ini adalah MR sama dengan AC. Ini titik ini adalah impasse ya. Impasse atau balik pokok ya. Paham ya? MR sama dengan AC impasse. Kenapa? Margin revenue sama dengan average cost. Coba lihat di tabel ya. Kalau nggak percaya lihat di tabel ya. Titik impasse di mana ya? Coba lihat di tabel 5.6 ya. Pada saat 40 tabel 5.6 ya. Lihat di tabel 5.6 ya. Tabel 5.6 ya. Pada saat di 40 ya, kita lihat pada saat di 40 buka masing-masing ya. Biaya rata-rata AC. AC ini average cost atau biaya rata-rata sama dengan pendapatan marginal MC MR ya. Oke, kemudian di bawah P3 di bawah AC ya. Di bawah AC ini berarti dia rugi ya. Ini rugi.
ini sudah rugi ya. MR lebih kecil dari AC adalah rugi ya. Ini adalah rugi ya. Dia sudah mulai rugi di sini ya, tapi dia masih bisa produksi ya. Nah di sini aduh, anggap aja ya garisnya lurus ya. Di sini MR sama dengan AVC. Ini adalah minimum kerugian ya, minimum kerugian ya. Jadi dia harus produksi sampai di sini. Ini paling minimum ya. Kalau dia di bawah lagi di sini ya, P1 ya. Misalnya dia produksi di sini karena nggak laku, turun lagi ke sini ya. Kalau dia produksi di sini nggak bisa lagi, dia turun ke sini, antara sini sampai sini, nggak bisa lagi dia di sini. Kalau sudah di bawah sini, ruginya udah terlalu besar ya. Rugi terlalu besar ya. Rugi terlalu besar. Jadi MR lebih kecil dari AVC. Itu lebih baik tidak berproduksi ya. Di sini lebih baik tidak berproduksi ya. Lebih baik tidak produksi, alias bangkrut. Kalau kita produksi rugi. Terpaksa karyawannya dihentikan sementara ya. Betul tidak? Tutup sih enggak, tapi minimal sementara ditutup ya. Belum di PHK, mungkin tidak di PHK ya, tapi berhenti sementara. Nanti pada vakum ya, vakum betul ya. Pinter Silvi ya. Oke, paham ya kurva ya, kurvanya paham ya, paham ya. Oke, tadi sudah saya gambar 57 ya. Berikutnya adalah apa? Penawaran produsen dan penawaran pasar. Keseimbangan harga terjadi pada saat MR sama dengan P sama dengan MC ya. Pada saat tabel 510, ini tabel 510 ya. Ini kita sebetulnya ada dua ini gambar 5.8A ya, 5.8 nih ya. Seperti biasa kita gambar kurva MC ya, marginal cost. Kemudian kita gambar kurva AC ya. Kemudian kita gambar kurva AVC. Nah, kita lihat di sini quantity, ini harga, price. Ini quantity, ini price ya. Ini 5.8A, 5.8B ya. Oke. 5.8B dan 5.8A. Nah, di sini kita lihat ada supply, ada demand ya. Nah, di sini adalah keseimbangan pasar di sini. Jadi harganya sekarang kita geser ke sini. Dari 58B kita geser di sini, ya. Nah, di sini adalah kurva sum MR, ya. Kurva ini di sini, ya. Kita geser ke sini, berarti ini adalah garis MR-nya, ya.
Itu membacanya ya. Jadi dapat dulu keseimbangan harga pasarnya berapa, ya. Kemudian kita geser ke 5.8a, ya. Nah di sini ternyata dia masih untung. Kalau ternyata bawa lagi gitu. Ya, Ang juga pinter ya. Ang bisa jelaskan lagi nggak? Grafik 5.8. Eng. Saya nyalakan itunya ya, mikrofonnya sekarang kalau mau menjelaskan lagi. Ya nggak apa-apa, kamu harus bisa menjelaskan supaya kamu berarti ngerti, ya. Yang lain juga jangan cuma senyum-senyum saja ya. Paham tidak ini gambar 58? Jangan-jangan saya menjelaskan sampai berbusa-busa nggak dengar. Ya, pertama 58 tuh gini ya. Ya, 5.8 saya ulangi lagi. Kita cari demand dan supply-nya. Karena ini keseimbangan pasar, ini keseimbangan pasar ya. Dapat kan di sini? Nah, berarti dia harganya di sekitar sini. Kita tarik ke sini. Cuk ke grafik keseimbangan produksi perusahaan. Jadi dari keseimbangan pasar ditarik ke keseimbangan produksi perusahaan. Ya. Dari keseimbangan pasar ditarik ke keseimbangan di perusahaan individual. Oke, ya? Paham? Oke, Ma. Ni tahu Ma? Nimen tahu Ma? Oke, paham ya? Lihat di tabel 5.10. Ya? Oke, saya ya karena itu harus diulang lagi. Gak ada yang bisa sekaligus ngerti pada saat dijelaskan ya. Gak apa-apa. Oke ya. Oke, saya lanjut ke berikutnya. Nah, di sini kan lihat untuk mengetahui harga dan kuantitas keseimbangan harus ketahui lebih dulu kurva penawaran pasar yang didapat dari penjualan penawaran individual. Ya. Ini diperhatikan ya. Jangan lupa tes formatif dikerjakan ya. Tes formatif dikerjakan dari modul 4 sampai 6. Oke. Nanti dikumpulkan saat PTM 2 ya. Oke, sudah cukup sampai sini. Nah, sekarang kita masuk pasar persaingan murni jangka panjang. Kemarin saya baru sedikit ya jelaskan. Nah, kalau dalam jangka panjang ini agak susah, logikanya agak berbeda lagi. Jangka panjang biaya naik atau turun? Karena kalau apa bedanya jangka pendek dengan jangka panjang? Pada saat jangka panjang bagaimana? Halo. Pada saat jangka panjang di mana? Apa bedanya jangka panjang dengan jangka pendek? Dari sisi biaya. Kemarin saya singgung sebentar, walaupun tidak detail. Ayo. Ada biaya tetap tidak dalam jangka panjang? Apakah ada biaya tetap pada saat jangka panjang? Ada tidak? Ada tidak? Tidak. Mbak Surat ini salah.
semua menjadi biaya variabel, ya. Walaupun ada biaya tetap ada, tapi dalam jangka panjang semua menjadi biaya variabel. Coba dilihat, dibuka di modul 4 ya. Karena itu grafiknya kita lihat di sana hanya ada MC dan AC. Ya. Ada MC dan AC saja. Oke. Ya. Hanya ada AC dan E. Nah, ya. Dan MC. Ya. Karena marginal cost pasti selalu ada, karena persatuan AC adalah average, ya. Di sini sama, tetap untuk mencapai maksimum keuntungan adalah P sama dengan MR sama dengan MC. Eh, karena tidak ada FC menjadi FVC, sehingga semua menjadi variable cost. Karena semua menjadi variable cost, maka total cost sama dengan total VC, ya. Sehingga average cost sama dengan AVC. Oke? Mengerti? Paham nggak? Makanya tidak ada variabel, betul tidak? Ya. Oke, di sini ada dua kasus, ya. Jadi kita bicara maksimisasi keuntungan jangka panjang, ya. Jangka panjang tidak ada faktor produksi yang tetap. Catat ya. Ini sudah saya jelaskan kemarin. Tidak ada faktor produksi tetap. Ya. Sudah saya tulis di sini. Ya. Kenapa? Karena secara logika pada saat jangka panjang kita bisa beli mesin, kita bisa menambah sumber daya segala macam, semua itu akhirnya menjadi variabel. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, keuntungan normal masuk keluarnya perusahaan pada keseimbangan jangka panjang pada industri persaingan murni adalah 0. Ya. Maksudnya keuntungan ekonomis, ya, keuntungan pada keseimbangan jangka panjang pada industri persaingan murni, ya, adalah 0. Ya. Kenapa? Logikanya gimana? Kok untungnya 0? Ya. Jangka panjang kok 0? Iya, karena persaingannya murni. Persaingan murni ciri khasnya apa? Barrier to entry-nya rendah, tidak ada rintangan yang masuk. Jadi misalnya begini, misalnya si Mbak Eng ini masuk jualan, ya, jualan di pasar kue, jualan di kue, untungnya 1000, ya, untungnya 1000. Wah, karena untungnya 1000, wah lumayan nih, datanglah si Silvi ikut jualan. Silvi jualan, udah nggak mau mahal-mahal, untungnya jadi turun 800. Oh, Mbak Sartini juga jualan, turun lagi 500, turun, akhirnya jangka panjang semua pada ikutan jualan, akhirnya nggak dapat 0, ya.
Oke ya. Siapa yang jualan sambal? Hah? Oke, sudah. Ini nggak perhatian ya si Silvi ini. Aduh. Di sini penawaran industri, ngerti ya? Kenapa bisa nol ya? Terus misalnya, ya, misalnya sekarang contoh yang kedua adalah misalnya, wah, pertama banyak karena udah banyak yang jualan jualan apa tadi? Sambal. Jualan kue lah, saya nggak mau sambal. Karena jualan somba, karena jualan kue, karena semua nih pada jualan kue, harganya turun sampai rugi masing-masing. Karena rugi, mulailah satu-satu persatu keluar. Ah, daripada rugi ngapain lah kita jualan jualan kue, saya mau ganti yang lain. Nah, akhirnya jualan sambal, oke keluar. Nah, Silvi juga nggak mau, akhirnya dia jualan yang lain. Mungkin jualan apa? Jualan rambutan, akhirnya keluar. Kemudian yang lain jualan lagi, akhirnya keluar. Akhirnya semua pada keluar. Ya? Karena pada keluar, akhirnya yang tadinya rugi jadi mulai untung, akhirnya balik lagi ke nol. Gitu seterusnya. Kelebihan lagi banyak yang masuk gitu nol. Oke. Kemudian eh, ya, di sini ada gambar 510 dengan gambar 510 dan gambar 59 ya. Itu sebetulnya gambarnya walaupun kelihatan rumit-rumit ya, kelihatannya rumit-rumit ya, sebetulnya sama saja. Yang pertama kali dicari adalah pasar individual ya. Ada demand 1, demand 2 ya. Ya. D2, D1. Ini kehitungan pasar ya. Anggaplah 510, ini 510 ya. Dan 59. Nah, kemudian sini individual. S2, S1. Ya. Kita lihat ya, ini karena tadi misalnya dia karena tadi ini misalnya untung, karena di sini untung ya. Orang akhirnya banyak masuk akhirnya bergeser ke sini ya. Akhirnya jadi rugi ya. Tapi sebaliknya karena misal tadi rugi ya, orang pada keluar jadi bergeser ke sini ya. Itu saja ya. Walaupun itu sulit tapi kelihatannya sulit tapi tidak ya. Tapi tidak sesulit gambarnya, kita cuma lihat aja ya. Walaupun gambarnya terlihat rumit tapi tidak, sebetulnya secara logika tidak rumit ya. Fokus ya. Oke, sekarang kita tinggal 8 menit lagi. Saya agak buru-buru di sini. Ya, kita langsung. Oh, ada yang kurang. Penawaran industri biaya naik ya. Industri biaya naik ini kasus biaya konstan dan kasus biaya menanjak naik. Jadi gambar 5.11 dan gambar 5.12 ya. Untuk biaya konstan, kita lihat. Biaya konstan berarti apa yang
Kalau untuk biaya konstan ini ada yang khas. Kenapa? Biayanya kok konstan? Ini biasanya karena khusus ya, nomor 5.11 ya. Khusus perusahaan-perusahaan yang baru ya, contohnya. Jadi misalnya karena biaya konstan, maka S itu apa S? S itu apa? S apa S? Mbak Yunita? Eng. Silvi keluar tadi kelihatannya. Halo, halo, halo. Mas Nano, Mas Suhartini, S itu apa? S itu apa? Ya betul, supply. S itu supply ya. Nah, khusus biaya konstan, dia kenapa? Kalau khusus biaya konstan gampang. Biaya konstan. Berarti apa? Biaya konstan. Berarti ini S-nya konstan, ya. Maka demandnya, misalnya demandnya tinggal sama saja, ya, gesernya ya. Ini gambar 511 ya. Ya 5 menit lagi ya. Saya jadi agak buru-buru. Ya. Jadi di sini misalnya kalau memang misalnya lihat karena dia konstan, maka pergeseran ke kiri ke kanan ya tidak mengubah harga ya. Harga konstan ya. Karena apa? Yang bergerak adalah hanya demandnya saja ya. Karena ini kasus-kasus khusus, biasanya faktor-faktor tersebut itu perusahaan baru tidak bisa naik secara cepat, sehingga jangka panjang seperti ini ya. Kemudian berikutnya adalah gambar 5.12 ya. Saya akan buru-buru aja. Di sini kasus biaya naik ya. Kalau kasus biaya naik ya, kasus biaya naik sederhana ya, sama ini price ya. Pertama tadinya di sini MC1 dan AC1 karena naik ya, ini jadi kesini, ini MC2 ya. Karena dia naik, maka kurva aktual yang naik berarti apa? AC ya, AC ya, dia naik. Tadi dia harganya tadinya dia di sini bawah ya, dia naik ke atas ya. Ya. Jadi di sini MR, di sini MR ya, MR2, MR1 ya. Hanya seperti itu. Jadi di situ ada berarti yang bergeser apa? Kuantitinya harus lebih banyak ya. Ya. Jadi posisi dia ingin mendapatkan MR sama dengan FC, dia harus menjual lebih besar harga karena biayanya naik ya, biaya naik, maka dia harus menjual lebih banyak di Q2. Sebetulnya pakai logika biasa juga sama ya, MR sama dengan MC nya bergeser ke kanan, pakai logika biasa juga ya. Kalau biaya naik ya pasti kita harus jual lebih banyak lah ya. Ya, kalau dibaca lagi di sini ya, itu adalah kasus biaya naik, biaya menanjak ya, gambar 5.12. Oke, sekarang 3 menit lagi. Impact perubahan pendapatan dan teknologi ini hanya teori biasa, saya jelaskan. Persaingan murni memaksa produsen memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang paling diinginkan konsumen, betul ya. Ada ekonominya. Karena apa? Karena tidak ada persaingan. Bukan ada persaingan, karena persaingan sangat ketat. Jadi yang dijual adalah ya harus dibeli ke konsumen
Kemudian persaingan murni memaksa perusahaan memproduksi barang-barang dan jasa dengan kualitas yang diinginkan konsumen. Karena memang tidak ada perbedaan kualitas. Jadi konsumen mau beli kalau kualitasnya sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian kemampuan menyesuaikan penggunaan faktor produksi bila terjadi perubahan-perubahan dalam perekonomian. Ya, ini impact dari perubahan pendapatan dari teknologi. Ya. Dan terakhir adalah alokasi faktor-faktor produksi ekonomi yang efisien. Ini kalian baca aja, ya. Baca saja. Kalau nggak ngerti bisa tanya saya lewat email. Ya. Ini hanya teori. Ini hanya teori ya. Kalau ada yang nggak ngerti tanya saja. Oke, yang terakhir adalah ini juga teori. Kalian baca ya. Berhubung tinggal 20 detik lagi, maka saya ucapkan terima kasih telah hadir pada kuliah online hari ini. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.